Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan bunda online. Jumpa lagi bersama dengan channel aku, saya Family. Channel seputaran keseharian ibu rumah tangga di rumah kontrakan kayu. Share video ataupun aktivitas hari ini. Nah, ini kegiatanku di hari libur kedua ya, di hari kalau nggak salah itu Kamis. Nah, ini aku pagi-pagi aku lagi sibuk aja, lagi prepare. Ini mau masak untuk menu sarapan, biasanya juga untuk seharian sih ya kalau cukup. Nah, kalau nggak cukup bisa lagi disambung masak sore atau malam harinya. Oke, ini aku siap-siapin dulu bahan-bahannya. Yang pertama, aku masih ada stok wortel yang aku beli beberapa hari yang lalu ya di warung. Terus ada juga labu siam, jadi mau aku tumis-tumis bareng sama wortelnya. Ini aku pakai satu aja wortelnya ya, masih ada sisa satu lagi di kulkas. Selanjutnya untuk si labu siamnya dibuang dulu getahnya, baru dicuci, dikupas sampai bersih ya. Kemudian aku iris-iris juga panjang-panjang, serong-serong. Terus lanjut lagi setelah labu siamnya selesai diiris-iris, untuk lauknya kali ini aku mau gorengin ikan yang kemarin hasil dari Pak suami mancing ya, udah dibersihin, udah dimarinasi bumbu karena biar satset juga. Oke, sebelum masak-masak ini aku mau ambil sayuran dari kebun ya di pekarangan. Nah, ini kebetulan ada bayam, terus ada juga kangkung. Nah, ini lumayan sih kayaknya untuk dimasak-masak sayur bening nanti sore. Kalau nanti sore masih ada sayur ya mungkin besok pagi lah. Pokoknya lumayan kan ya, dapat sayuran gratis dari pekarangan. Untuk kangkungnya ini aku tanam kemarin, iseng-iseng juga sih ya, karena kemarin yang aku tanam di tanah kan udah kena tanah timbun. Tapi setelah beberapa hari gitu ya, dia yang kena timbun kemarin tumbuh lagi sih, jadi lumayan juga bisa aku petikin. Jadi ini aku campur ya, ada bayam terus juga ada kangkung. Gak tahu sih, rasanya kayak lebih enak aja gitu ya kemarin pas aku masak kangkung sama bayam. Mungkin karena memang tumbuhnya alami ya, gak ada obat-obatannya segala macam gitu ya, jadi rasanya lain sama yang biasa dibeli-beli gitu. Kadang kalau yang dibeli kok rasanya kayak kurang enak gitu ya, nggak tahu kenapa. Ada yang sama gitu nggak sih bun atau teman-teman bunda online di rumah ya, kalau sayur-sayur mungkin panen sendiri di kebun tuh lebih enak rasanya ketimbang kita beli-beli di pasar atau di warung, atau mungkin sama aja ya atau memang lidahku aja ini yang agak lain. Oke, lanjut teman-teman dan bunda online, ini aku cuci semua bahan-bahan yang tadi udah aku siangi ya. Selanjutnya ini aku siapin dulu untuk ngegoreng ikannya. Ikannya sebenarnya masih ada dua, cuman ini aku goreng satu aja secukupnya. Untuk satunya digoreng nanti sore lah atau besok ya, dadakan gitu, karena nggak enak biasanya kalau langsung digoreng semua gitu udah dingin ya. Enaknya kan masih fresh kayak baru goreng anget-anget gitulah. Terus lanjut ya, sambil goreng ikannya ini aku numis bumbu untuk si labu dan juga wortelnya tadi. Hari ini masak 2 menu aja ya, gak usah banyak-banyak karena juga agak kesiangan tadi aku masaknya. Sebenarnya kalau untuk bangun tuh aku alhamdulillah akhir-akhir ini gak pernah kesiangan ya, kecuali mungkin kalau kecapean atau tidurnya gak nyenyak malam. Jadi kalau bangun tuh biasanya udah, pokoknya sebelum subuh itu udah kebangun kayak otomatis gitu loh teman-teman dan bunda online ya, kayak udah gak pakai alarm itu udah kebangun sendiri. Makanya ini tadi kesiangan itu karena ya habis subuhan masih sibuk ini scroll HP ya. Sekarang orang sekarang itu kayak begitu kayaknya ya, rata-rata nonton dulu medsos gitu. Ya beginilah, agak kesiangan dikit. Pokoknya tadi turun masak itu jam 6 atau jam berapa tadi, udah terang banget bahkan ya, mungkin udah ada setengah 7 ya. Alhamdulillah untungnya Pak Aswi itu masuknya masih jam-jam setengah 8-an ya, jadi masih agak santai dikit lah. Ini aku bikinin kopi
dan gorengin telur juga. Ternyata masak 3 menu ya. Untuk telurnya itu karena aku kulkas, jadi itu dia kayak pas dikocok ambiar gitu loh teman-teman, pas digoreng. Jadi ya kayak begitulah bentukannya. Terus lanjut, ini aktivitasnya aku nggak banyak di video kali ini ya, karena capek banget kalau banyak aktivitas itu. Apalagi libur tuh sebenarnya pengennya mah yang di ekspektasiin ya, itu pengennya tiduran, rebahan gitu, jalan-jalan ya. Ini realitanya kebalikannya, kalau libur ya kerjaan di rumah yang nggak beres-beres ini. Alhamdulillah ini udah kering semua yang dijemuran ya, yang aku cuci kemarin di video sebelumnya. Yang belum nonton nanti bisa ditonton ya teman-teman dan Bunda Online. Ini mau aku lipat sebagian, dan yang sebagian yang kusut-kusut tentunya ya disetrika. Pokoknya semenjak apa ya, semenjak udah sekolah sih memang juga sering nyetrika. Cuman kalau dulu baju-baju setrikaan aja, baju kerja baju sekolah aja yang disetrika ya. Kalau di rumah, kalau baju-baju harian tuh jarang. Cuman akhir-akhir ini semenjak udah menikah dan merantau juga ya, cuaca di sini juga panas, gampang berkeringat. Gak tahu kenapa gitu ya. Pokoknya kalau nggak disetrika itu kayak gatel rasanya dipakai walaupun udah dicuci teman-teman ya. Pokoknya bawaannya pengen aja disetrika lah biar lebih apa ya, kayak ngerasa kumannya udah mati gitulah. Karena kan walaupun cuma dijemur, kadang kan di luar juga masih kena debu segala macam gitu ya, walaupun dilipat. Belum kadang-kadang hewan kayak semut segala macam gitu kan, kadang di jemuran juga banyak semut kan ya. Makanya itulah pokoknya disetrika biar mati hewan-hewan yang ibaratnya kalau ada ya, kalau nggak ada ya alhamdulillah gitu kan. Nah ini sebelum disetrika aku lipetin dulu jilbab-jilbab, terus persingletan ya dan teman-temannya, dan juga apa itu, pokoknya celana-celana yang melar ya, yang kayak training, pokoknya kulot ya, rok-rok gitulah, yang nggak perlu disetrika lah, intinya itu nggak perlu. Baju-baju kayak jersey yang melar kan, nah itu nggak perlu disetrika ya, karena nanti jadinya malah meleleh gambar ininya, stikernya di bajunya ya. Oke, teman-teman dan Bunda Online udah kelar tadi ngelipetin. Lanjut ya ke boot, kita setrika. Seperti biasa, sebelum disetrika biasanya aku tumpuk jadi satu. Ini para baju-bajunya biar cepet ya. Kalau celana sih nggak usah kelamaan. Karena memang yang wajib tuh sebenarnya atasan kalau menurut aku. Kalau celana ya nggak semua gitu ya. Karena kebetulan juga bahan-bahan bajunya tuh baju yang gampang kusut dan apa ya, kayak nggak rapi gitu kalau nggak disetrika, makanya disetrika. Walaupun kadang cuman baju-baju kayak daster gitu ya sebenarnya, cuman bahan-bahannya itu bahan kayak yang gampang kusut teman-teman ya, kelihatan banget lagi kusutnya. Ya udah, jadi ya mau nggak mau aku setrika aja. Kalau dulu sih, kalau sebelum akunya maksudnya yang kerja pak suami aja ya, biasanya aku sih nyetrika tuh dadakan pas paginya gitu kan, sebelum aktivitas di dapur baru aku nyetrikain dulu baju-bajunya gitu, mau dipakai hari itu, nah baru deh aku masak-masak. Nah sekarang lain, pokoknya kalau ada kegiatan ibaratnya lagi waktu luang libur, nah itu kiranya baju udah numpuk ya pokoknya harus disetrika lah. Tapi kadang ya itulah ya namanya, kalau udah lagi komat mager atau malesnya, biasanya nunggu sampai numpuk nyuci 2-3 kali baru aku setrika. Kalau nggak, nunggu baju-baju di lemari itu tinggal setengah atau mau habis teman-teman ya, baru aku setrikain. Makanya sampai numpuk tuh kadang di luar ya. Cuman untungnya sih aku plastikin biasanya biar nggak berdebu gitu ya, atau mungkin kayak semut-semut tuh nggak masuk ke baju. Karena kemarin diceritain sama Pak Su tuh celananya ada semutnya, karena emang pas yang dipakai tuh pas nggak yang aku setrika teman-teman. Dan ya sudahlah, gimana lagi, nggak bisa kita menyalahkan juga kan ya, mau nggak mau kan ganti, terus baru dipakai bentar ya ujung-ujungnya paling masuk mesin cuci lagi. Oke, alhamdulillah nggak terasa teman-teman ya, nyeritain pakaian ini emang nggak ada habisnya. Dari zaman dulu sampai sekarang mungkin ini kerjaan yang paling
paling-paling menguji kesabaran kita sebagai ibu rumah tangga. Pokoknya aku salut banget sih sama ibu-ibu ya, terutama ibuku di rumah juga sih, dan para ibu-ibu di dunia ini ya sabar banget uh, menghadapi ibaratnya kerjaan rumah. Oke, lanjut sebelum penutupan sesi video kali ini. Kemarin alhamdulillah dapet tawaran gitu ya untuk diklanin snack, dan nanti teman-teman yang mau samaan ini bisa aku selipin ya keranjang kuningnya. Jadi ini tuh snack granola. Nah, untuk rasa yang aku makan ini rasa kacang ya, rasa karamel. Nah, itu enak banget rasanya, cocok untuk teman-teman yang lagi diet karena manisnya tuh dari gula lontar ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Gak kerasa ya udah mau menit ke-12. Pokoknya sebelumnya terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk menonton video-video aku yang lain. Jangan lupa untuk mengambil sisi positifnya, yang negatif dibuang jauh-jauh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.